Batang YouTube di dunia yang penuh dengan drama. Drama. Artinya adalah hidup yang penuh dengan pilihan. Pilihannya yaitu bagaimana Anda menghabiskan waktu di masa hidup Anda. Anda mau menjalaninya seperti apa? Itulah namanya hidup yang penuh dengan pilihan, masih. Let's go. Oke, saya masih bersama Mas Heru yang paling setia menemani saya ngevlog. Seperti halnya hidup, perjalanan itu juga ada pilihannya seperti ini. Kita kan ada di pertigaan tuh. Mau pilih yang kanan atau pilih yang kiri, masih. Kita akan memilih kiri dan akan membahas semuanya tentang masalah pilihan hidup seperti apa. Seperti halnya pekerjaan, pilihan jodoh, atau pilihan rezekimu banyak atau sedikit saja. Oke lah, kita akan bahas semuanya di situ. Kita dari desa Beringin itu kita belok mengiri, ya kan, yang katanya jalanannya jelek tapi bisa nembus ke desa yang lainnya. Kali ini kita akan membahas masalah pilihan pekerjaan, ya kan. Pekerjaan itu adalah sentral, apalagi bagi umat manusia laki-laki seperti kita. Tidak menutup juga terhadap perempuan juga sih sebenarnya. Pekerjaan itu ada banyak hal, ya, ada yang tapi bisa cuma dibedakan menjadi dua. Apakah itu? Yaitu satu, pengusaha dan karyawan. Sudah itu saja. Itu adalah pekerjaan sebenarnya, ya kan? Menurut saya, namanya pengusaha dan karyawan itu punya resikonya masing-masing, punya resiko sendiri-sendiri, punya nikmatnya masing-masing, punya kejenuhan yang masing-masing juga. Jadi itu merupakan suatu pilihan yang teramat sangat susah, bener lah. Contohnya begini, Mas. Saya pernah menjadi seorang buruh, ya kan. Itu kan bekerja, ya kan. Tapi saat ini saya menjadi seorang pengusaha, walaupun belum sukses-sukses amat, ya kan. Pengusaha itu kan ya cita-citanya sukses, tidak berbeda dengan karyawan yang cita-citanya juga sukses. Tapi di sisi lain, pengusaha itu Amit, Pak. Seorang pengusaha itu memerlukan modal yang banyak, memerlukan keahlian dan skill yang banyak pula, memerlukan waktu dan memerlukan pikiran. Itu seorang pengusaha. Tapi seorang pekerja pun seperti itu kalau dia nggak punya modal, ya kan. Maksudnya modal skill, modal tenaga, modal waktu. Mereka juga tidak bisa mencari pekerjaan, masih. Semua itu ternyata semua dibutuhkan oleh pengusaha ataupun oleh pekerja. Cato iki ngawur ae. Kita sudah sampai di Pringlimit, ya. Saudara-saudara, dulur kabeh. Konco kabeh. Ini desa Pringliwit. Desa Pringliwit itu maksudnya Bagusan. Bagusan itu maksudnya Parakan. Jadi ini masih Parakan atau udah beda? Kita lihat nanti sih. Let's go. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu Ferguson membandingkan antara pengusaha dan karyawan. Pengusaha itu tanggung jawabnya gede sekali, karyawan pun juga gede. Tapi sementara itu pengusaha kalau udah nyampe rumah ini masih mikir tentang pekerjaannya apa. Kalau karyawan sudah nyampe rumah ya udah itu selalu aja di rumah. Itu enaknya karyawan tuh seperti itu. Tapi enaknya kalau pengusaha, kalau udah sukses nih, ya kan, tinggal bayar karyawan tok. Kitanya pergi jalan-jalan kayak saya begini. Apa tidak matuk? Tapi sayangnya saya belum ada kata sukses di dalam berusaha. Tapi kita tetap nikmati saja. Bener enggak? Oke, dulur kabeh, kita wis nyampe di pertigaan Bagusan, Pringliwit dan Traji. Di sini kita sedang ngos-ngosan, kita lelah, kita pengen minum manis tapi tidak ada warung. Jadi kita akan cari warung dulu dan menjelaskan perbedaan antara pengusaha dan karyawan. Oke, enak dan enggaknya jadi pengusaha atau jadi karyawan, mau milih yang mana?
Jadi karyawan tuh enak Mas. Dia nggak mikir membayar karyawan ya kan. Dia berpikirnya adalah saya berangkat kerja, ntar saya bakalan dapat uang di hari itu juga, atau di minggu itu, atau di bulan itu. Itu pikiran yang enak menurut karyawan. Tapi kalau pikiran menurut pengusaha begini, memang banyak waktu luang, memang dia sudah ngasih tanggung jawab ke karyawan-karyawannya. Tapi tanggung jawab dia adalah membayar yang tadinya menjadi tanggung jawab dia ke orang lain. Jadinya dia harus membayar karyawan itu, dan bagaimana caranya harus membayar, dan bagaimana caranya dia juga harus terbayar, dan bagaimana caranya pemasukan dia atau penghasilan dia tetap terjaga untuk menutup itu semua. Benar kan? Jadi memang kudu punya mental di pengusaha itu. Mentalnya mental baja dan mental tidak takut rugi intinya. Duwe sawah Pak Tani yo intinya yo itu pengusaha, karena dia tidak terikat oleh siapa-siapa. Dia terikat oleh keluarganya sendiri dan pribadinya sendiri. Bener masih. Nah, itulah petani. Jangan pandang remeh petani masih. Let's go. Tapi nggak enaknya jadi seorang karyawan itu adalah selalu dikejar-kejar masih. Selalu diburu-buru, selalu dipush, selalu diapa-apain, selalu dipandang apa kayak pokoknya apa yang jadi tanggung jawab kalian itu harus kelar ya kan. Terus kadang-kadang juga nih kalau kita dapat bos atau atasan lah yang military, kita juga diwajibkan mengerjakan apa yang bukan tanggung jawab kita masih. Sedih borewe masih. Sedih. Makanya ayo kita berusaha menjadi entrepreneur sejati. Oke. Tidak melulu menjadi seorang pengusaha yang sukses ya kan. Petani, pedagang, artis, seniman itu juga mereka itu pengusaha. Karena apa? Karena mereka tidak terikat ya kan. Mereka terikatnya kontrak dengan klien, dengan pembeli, dengan apalah. Pokoknya mereka tidak terikat, mereka tidak punya bos. Jadinya kalau punya bos itu saya pokoknya capek, apa cuman saya saja yang udah merasa capek jadi pegawai ya kan. Pokoknya enakan jadi pengusaha, walaupun resikonya banyak, walaupun apa-apanya banyak, tanggung jawabnya banyak, tapi kita harus punya mental ya kan. Mental menjadi seorang pegawai menjadi seorang pengusaha. Dengan ini kita sudah di Traji Pojokan, depan itu sudah jalan raya, dan berakhir pula konten hari ini. Walaupun tidak bermanfaat, terima kasih sudah menonton. Itu teman saya Mas Anun Reading pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.